Nah karena itu bapak-bapak saudara yang ajak semua jamaah sekalian, kan kita di NTB ini banyak punya tradisi-tradisi keagamaan. Silahkan dilanjutkan karena isinya bagus, alhamdulillah. Apa misalnya teba maulid, apa maulid sinu? Kan maulid sinu tengingat Rasul. Kita baca berzanji, kita dengar tausiah tentang sirahnya Nabi SAW. Kemudian setelah itu bagi yang mampu, yang punya rezeki, dia siapkan makanan untuk bersama-sama menikmati makanan. Bagus atau enggak? Selapuna bagus. Jangankan kita memberikan makanan dengan niat memuliakan Rasul, sekedar mengingat Rasul dalam hati kita, itu sudah ibadah. Tiang menyampaikan hal ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara Tiang, adek tepaham, adek tengerti, supaya kita mampu menghargai ajaran-ajaran dari guru-guru kita, bahwa Islam yang mereka ajarkan kepada kita itu tidak hanya sekedar pandai membaca Quran saja, dena sekedar ngajarita sembahyang 5 waktu, tapi bahkan guru-guru kita dan orang tua kita sengaja membuat tradisi-tradisi yang baik untuk kita warisi. Karena itu jamaah sekalian, apa tradisi sih bagus-bagus, laksana Allah. Insya Allah kalau niatnya karena Allah, maka hal-hal yang baik itu akan dinilai ibadah kepada Allah. Lalu ziarah kubur misal, bagus atau tidak ziarah kubur? Bergantung apa sih tegawe. Kita ziarah kubur si tak ajarang si dengan toa teh. Nih bapak-bapak ibu nih, guru-guru teh. Si aran teh ziarah kubur sinu ndek tengendeng lek dengan si mate. Ndek tengendeng lek iya, ndek. Jogang kita ngendeng lek manusia. Ndek ngendeng teh lek desida Allah. Lagu kenapa kita berdoa pada saat kita ziarah kubur itu, selain kita mendoakan yang meninggal itu supaya dirahmati oleh Allah, juga kita mendoakan diri kita dan keluarga kita pada saat kita ziarah kubur. Karena di dalam Islam itu ada istilahnya khosaisul makan. Apa itu khosaisul makan? Ada memang tempat-tempat yang beda kemuliaannya dibanding tempat yang lain. Di antara tempat yang ada kemuliaannya di dalam Islam itu adalah tempat-tempat yang didiami oleh orang soleh, baik pada saat dia hidup, misal ara ulama, misal ara ulama berdua pondok pesantren, dia punya musola, ada tempat dia mengaji, puluhan tahun dia mengaji di situ. Terus dia mengaji, maka tempat itu punya kemuliaan. Karena apa? Karena banyak kebaikan dilaksanakan di situ. Itu sebabnya para ulama menjelaskan kenapa air Zam-Zam itu menjadi air yang paling mulia. Salah satu sebabnya karena tidak pernah putus beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Dari mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi besar Muhammad SAW, sampai sekarang orang tawaf di atasnya. Jadi karena keberkahan tawaf sini, orang tawaf di situ, di Baitullah itu, maka air yang di situ tidak sama dengan air yang lain. Sehingga saking hebatnya air Zam-Zam itu, ketika dia sudah dipindahkan dari situ pun Allah masih titipkan kemuliaan. Jauh tak air Zam-Zam melekan Mekah aning api tai tetap bagus. Arak sisa-sisa daripada kemuliaan tempat air Zam-Zam. Tapi yang paling utama kata ulama adalah dia mulia karena memang dia berada di tempat yang paling mulia. Itu sebabnya makam dari orang soleh tidak sama dengan makam orang biasa. Makam dari orang tua kita tidak sama dengan makam orang lain. Makanya ketika kita ziarah kubur ke kuburan orang tua kita, kita doakan orang tua kita supaya dirahmati Allah, dan kita doakan diri kita juga kepada Allah. Ya Allah,
Tiang lunas, mudah-mudahan tiang sehat ya Allah. Keluarga tiang ya bagus, anak-anak tiang jadi anak yang soleh, dengan berkah makam orang tua tiang niki ya Allah. Karena tiang tahu orang tua tiang niki orang yang soleh, orang yang baik, maka mudah-mudahan makam ini ada keberkahan, ada kebaikannya. Tiang berdoa kepadamu ya Allah, nunas kepadamu ya Allah. Boleh. Apalagi makam ulama, ada ulama besar meninggal punya makam, kita datang ke sana bukan minta kepada dia, tapi minta kepada Allah. Kenapa minta di sana? Dimanapun bisa kita berdoa, tapi ada kemuliaan-kemuliaan tempat yang berbeda-beda. Pekan bareng masjid beda atau ndek? Beda atau ndek? Kan beda. Beda. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, termasuk misalnya ziarah kubur, kemudian menziarahi makam orang-orang soleh, itu adalah bagian dari cara guru-guru kita menanamkan budaya agama yang baik untuk kita. Ngajari itu cara sih bagus. Apalagi orang tua kita, apalagi guru kita. Kita ziarah kepada guru kita pada saat dia meninggal, datang ke kuburnya, itu kata para ulama termasuk salah satu pengamalan dari hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nabi menyampaikan, siapa saja sai dengan si ndene tahu berterima kasih lek dengan si wah berdua jasa le iya, maka orang itu tidak mungkin diharapkan bisa syukur kepada Allah. Kalau kita ziarah kubur ke guru kita, itu tanda kita berterima kasih. Kita doakan dia, ya Allah rahmati guruku ini yang sekarang di alam barzah ya Allah, lapangkan kuburkan, cahayakan, terangi kuburnya ya Allah, lapangkan ya Allah, jadikan kuburnya menjadi kebun surga ya Allah. Itu kita mengamalkan hadis yang tadi. Tanda dari seorang pandai bersyukur, dia pandai berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik kepada dia. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu, tiang mengajak kita semua, mari kita menghargai. Ini yang pertama, kita hargai jasa-jasa dari guru-guru kita. Apa-apa amalan-amalan yang selama ini kita warisi dari guru-guru kita. Ada majelis malam Jumat membaca surah Yasin, bagus atau ndek majelis malam Jumat? Bagus. Loh, tapi kan dinarak di dalam Al-Quran. Iya, tidak ada dalam Al-Quran, tapi isi daripada majelis dalam malam Jumat itu melaksanakan perintah Al-Quran. Apa isinya? Baca Yasin. Apa kata Rasul? Iqra'ul Yasin. Bacalah surah Yasin itu. Itu kita amalkan malam Jumat. Jadi kumpul malam Jumat berzikir, kemudian membuat majelis-majelis bersolawat, kemudian membuat majelis Isra dan Mi'raj, kemudian nuzul Quran, kemudian banyak ya, yang diwariskan oleh para guru kita. Itu adalah cara mereka untuk mendidik kita. Kenapa Isra dan Mi'raj seperti hari ini kita laksanakan pada bulan Rajab? Supaya tetap terus hidup semangat keagamaan ini. Adiknya tetap hidup le atenta, bapak-bapak ibu, supaya tetap segar. Karena sesuatu yang baik kalau tidak dirawat, sama seperti bibit unggul ditanam tapi tidak disiram, dia akan mati lama-lama. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau sampaikan kepada sahabat, padahal siaran sahabat sino, bapak-bapak ibu, kalau kita pikirkan, kurang apa kuat iman mereka. Diserang oleh orang Quraisy, diancam pakai pedang, hartanya dirampas, rumahnya diambil, diusir dari tanah kelahirannya, mereka tidak meninggalkan iman dan Islam. Kurang apa? Artinya imannya luar biasa. Sayyidina Bilal ibnu Abi Robah, begitu diketahui dia beriman, ditelentangkan di tengah panas padang pasir, ditaruh batu yang mendidih di atas perutnya supaya dia tobat. Istilahnya adiknya tulak tipe agama nenek moyangnya supaya dia keluar dari Islam. Tidak mau dia. Sahabat itu luar biasa kuat imannya. Tapi coba bapak-bapak lihat apa kata Rasul SAW kepada sahabatnya.
jaddidu imanakum. Wahai para sahabatku, hei para sahabatku, jaddidu imanakum, selalu perbaharui, segarkan iman kalian. Ya ampun, guru-guru telai ngajar ita, minaang ita majelis taklim, adiknya seger, tetap seger. Mau layu-layu sedikit disiram segar, lupa-lupa sedikit diingatkan jadi paham. Ini cara mendidik dari orang tua kita dulu. Nah karena itu tiang minta kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semua, teruskan tradisi-tradisi seperti ini nggih. Terusang. Ini yang membuat kita terus-menerus menjadi sadar dan terus ingat. Kalau kita lupa jadi ingat. Kita hadir di majelis taklim, mendengar nasihat, mendengar tausiah, kita menjadi ingat, paham. Kalau ada kesalahan kita dengar ustadz kita menyampaikan, kita istighfar dan taubat. Itulah esensi dari agama, selalu menghidupkan semangat kebaikan.